sekurang-kurangnya yang wajib tadi harus dia kuasai. Jadi kalau kita lihat dalam ungkapan di sini, ya, fa in qila lahu fi dzalika ihtajja li nafsihi bima yusqitu bihi min ainillah min adamil faragh. Jadi ada yang beralasan, dia berhujjah, dia sibuk, banyaklah kesibukannya, ya, sehingga dia tidak punya waktu untuk belajar. Tapi kenyataannya anallaha yassara lahu, Allah berikan kemudahan untuk belajar. Ulamanya banyak. Wa bi qillatil mu'na, bebannya pun enggak ada, kecil sekali. Tinggal dia datang ke masjid. Dan yang dia kaji di sini, yang dia pelajari sekedar juga yang wajib yang dia tidak boleh tidak tahu. Ya. Wa amrud dunya 'alal abdi 'ala dhidd min dzalik. Ketika urusan dunia beda, bertolak belakang. Ya. Cari yang sedikit pun perlu waktu, perlu kerja keras, perlu ini. Ya, yang demikian ini tidak ada yang terjadi kecuali memang hati seseorang itu sudah mati hatinya. Jadi dapat dunia sedikit itu perlu kerja keras, capek. Ini mendapatkan ilmu yang wajib dan merupakan keniscayaan harus, tidak perlu beban yang berat. Ya, tinggal mengaji, mungkin di pinggir rumah ada masjid, belajar di situ selesai. Tapi itu pun masih mengatakan saya tetap sibuk aja. Itu. Ini semua terjadi karena apa? Karena qillatul ihtifal, qillatul i'tina, kurangnya perhatian dalam urusan akhirat. Karena apa? Orang yang semacam ini melihat kebutuhan dunia itu jelas di mata kepala. Akhirat tidak kelihatan karena dia tidak melihat dengan mata hatinya. Dia melihat akhirat itu dengan mata, ya, seperti melihat dunia, nggak kelihatan, harus dilihat dengan mata hati. Dan jauh nggak ketahuan dia. Ya. Apalagi yang tidak tahu nanti semua ini akan terlihatan manfaatnya setelah dia meninggal. Perlu saya garis bawahi di sini. Ketika dia berilmu kan dia bisa ajarkan untuk istri, untuk anak-anaknya. Faqidu syai' la yu'ti. Kalau dia pimpinan rumah tangga umpamanya, berarti ilmu yang dia miliki diajarkan untuk istrinya. Itu kewajiban dia. Diajarkan untuk anak-anaknya. Kalau di rumah pun ada pembantu, ajarkan pembantu juga sholat. Jangan punya pembantu tidak sholat, dibiarkan aja. Berarti dia ikut berdosa juga. Apalagi pembantunya juga agamanya sama, agama Islam. Nanti pembantunya katakan, saya nggak punya, kasih mukena. Ajari dia sholat. Itu kewajiban dia. Jadi tidak ada alasan, ya, kalau dia mengatakan saya sibuk, saya itu bohong semuanya. Ini penyakit, ini membuktikan bahwa hatinya sudah mati yang orang-orang begini. Ya, apalagi seperti saya katakan tadi, mudah dan tidak ada biaya untuk itu semua. Tapi di sisi lain juga saya ingin jelaskan di sini bahwa memberikan kafalah, santunan, ya, atau ayah asuh atau apapun namanya kepada mereka-mereka yang sekolah, pahalanya besar, sangat besar. Bahkan kita lihat dalam zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika musuh-musuh memerangi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul pun bersabda, man jahaza ghazian faqad ghaza. Jadi ada yang tidak mampu berperang, mungkin posisinya lemah fisiknya atau mungkin sakit, tapi ketika mempersiapkan, membantu mereka yang berjuang, ya dia dapat pahala. Ya. Yang mau perang tidak punya apa-apa, membela negerinya, membela Islam, meninggikan kalimat Allah, enggak. Dia yang sama seperti dia juga ikut berjuang pada saat itu.